Shalom saudara sekalian. Saudara, bulan ini Februari biasanya memberikan persepsi tentang bulannya cinta kasih. Bulannya Valentine biasanya ya. Manusia itu punya kebutuhan utama. Yang pertama, mencintai seseorang. Yang kedua, dicintai oleh seseorang. Itulah kebutuhan utama manusia. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita tahu Allah itu kasih adanya. Makanya kita semua harusnya perlu kasih dalam hidup ini. Bukannya seperti sekarang ini, dunia penuh dengan kegelapan. Manusia cintanya menjadi dingin. Mari kita kembali di bulan ini merayakan bulan kasih sayang, cinta kasih. Cinta terhadap Tuhan dan cinta terhadap sesama. Dan seharusnya bukan bulan ini saja, setiap bulan. Sebab setiap hari, harinya Tuhan. Saudara, saya Gembala Sidang Gereja Mula-Mula, GMM, Pendeta Wignotanto, beserta seluruh pelayan Tuhan yang ada, mengucapkan selamat beribadah, selamat menjadi makhluk rohani yang penuh kasih. Mencerminkan bahwa kita adalah anak Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, Saudara, tema kita di sesi pertama ini adalah kehendak manusia. Sebenarnya tema ini sangat sering diperdebatkan dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Apalagi kalau di sekolah-sekolah teologi ya. Tema ini sangat penting, kenapa? Karena akan berdampak dalam bagaimana kita hidup. Saya bacakan dulu Ulangan pasal 30 ayat 19. Ulangan pasal 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Perintah Tuhan, pilihlah kehidupan. Manusia diperintah untuk memilih kehidupan. Artinya manusia itu bisa memilih. Kalau manusia tidak bisa pilih, kenapa diperintah? Betul ya? Salah satu anugerah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada manusia adalah manusia memiliki kehendak, keinginan yang bebas. Keinginan yang bebas. Kita tidak diciptakan sebagai robot biologis. Kita tidak diciptakan hanya menerima apa yang terjadi. Tidak bisa milih. Makanya banyak orang berkata, lahir, jodoh, dan mati itu nasib katanya. Padahal bukan nasib. Kalau lahir oke lah ya, kita nggak bisa pilih, betul. Mati, ya ada orang yang gitu, nasib. Buk, nasib. Kan bukan. Pas ujian, mau belajar, aku doa saja. Nasib. Bukan nasib. Kalau kita mau jujur ya, perhatikan diri kita sekarang ini, bagaimana kita hidup hari ini, nasib bukan? Bukan. Itu akibat dari masa lalu kita.
Apa yang kita lakukan hari ini ada sebabnya pasti. Nggak mungkin tidak, bukan nasib. Ya, bukan nasib, saudara. Manusia diciptakan bukan robot biologis. Bukan makhluk yang diprogram oleh Tuhan. Bukan. Ya. Tuhan tidak menciptakan manusia yang untuk diprogram, tapi manusia yang memiliki kesadaran, memiliki kemampuan untuk memilih baik yang baik maupun yang jahat. Memiliki jiwa dalam bahasa yang lebih dalam. Memiliki roh yang dari Tuhan. Tapi disitulah persoalannya muncul. Ketika manusia dijadikan makhluk yang sadar, dia bisa memilih yang jahat, bisa memilih yang baik. Nah, artinya ada risiko kalau manusia memilih yang jahat. Ada risikonya. Tetapi tidak ada cara lain. Kalau manusia itu diciptakan memang harus punya kehendak bebas. Kenapa? Karena manusia itu makhluk harusnya menjadi makhluk kasih. Karena penciptanya kasih. Jadi manusia harus mencerminkan penciptanya, kasih adanya. Kan begitu, sederhana saja kan. Bagaimana manusia bisa memiliki kasih terhadap Tuhan dan sesama kalau tidak punya kehendak bebas? Tidak mungkin, bukan? Itulah sebabnya teologi yang mengatakan manusia tidak punya kehendak bebas pasti salah, saudara. Jangan diikuti. Pasti salah, itu hasil pikiran manusia. Manusia diberi kehendak bebas, makanya dimintain tanggung jawab. Kalau manusia nggak punya kehendak bebas, nasib Tuhan yang menentukan. Kenapa dimintain tanggung jawab? Tuhanlah yang harus bertanggung jawab kalau ada nasib. Tidak, manusia yang harus bertanggung jawab. Makanya manusia itu sadar. Makanya tidak ada orang jahat yang tidak sadar. Dia jahat, dia sadar kejahatannya sebenarnya. Nggak mungkin orang tidak tahu. Kecuali di zaman Tuhan Yesus ya, ampuni ya Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya mereka nggak tahu. Mesias baru datang lah. Sekarang sudah jelas siapa Mesias. Kalau kita berdoa paling gini, ampuni mereka ya Tuhan. Karena mereka tahu yang mereka perbuat. Tahu. Ada nggak orang jahat nggak tahu? Tahu. Orang nipu sesamanya tahu nggak dia mau nipu? Tahu. Tapi demi keuntungan diri sendiri. Ya. Makanya nanti semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua orang. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat selama ia hidup. Apakah itu baik ataukah jahat di mata Tuhan. Gitu kan? Seringkali manusia itu bertanya-tanya dalam hatinya itu gini loh. Kalau Tuhan Maha Kuasa, mengapa ia membiarkan saya memilih yang salah? Pertanyaannya terbalik. Kenapa kau pilih yang salah? Tuhan kasih kebebasan bukan? Semua ada penghakimannya. Kenapa kau pilih yang salah? Itu pertanyaannya. Jadi jangan terbalik. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya mesti menanggung akibat dari perbuatanku? Loh, justru kamu harus menanggung akibatnya. Supaya belajar. Bayangkan seorang anak tidak mau buat PR. Terus orang tuanya bilang gak apa-apa nak. Terus di sekolahnya juga bilang gak apa-apa. Kira-kira belajar gak dia? Apa itu namanya? Remedial. Hair atau apa namanya sekarang apa ya? Remedial ya. Remedial. Nangis-nangis anaknya, syukurin kau. Gak mau belajar sih. Orang tua yang benar begitu, bukan bagus nak, gak usah dikerjain. Dulu papa mama juga sama. Loh malah ngajarinnya gak benar. Aduh, jangan ya saudara ya. Tuhan sengaja memberikan kehendak bebas pada manusia agar manusia dapat memilih hidupnya. Sehingga ketika manusia memilih untuk jadi anak Allah, itu tulus. Benar-benar mau jadi anak Allah. Bukan karena paksaan, bukan karena diprogram gak sadar, bukan karena tanda kutip dihipnotis. Bukan, karena sadar aku mau menjadi anak Allah. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Bukan robot biologis. Modelnya para teolog itu. Manusia enggak punya kehendak bebas, Tuhan yang menentukan. Ketika manusia itu bertobat, Tuhan juga yang membuat dia bertobat. Ketika manusia itu memuji Tuhan, cinta Tuhan, Tuhan juga yang menggerakkan mulutnya. Oh, orang enggak sehat akal budinya itu.
Bayangkan kalau Tuhan seperti itu. Tuhan yang menggerakkan. Kita nggak ngerti apa-apa nih. Tuhan yang menggerakkan, aku cinta Engkau Tuhan. Terus Tuhannya senang, ya bagus. Kok pikir Tuhan Mr. Bean apa? Tuh, kita coba telaah sedikit ilmiah. Saudara ya, gereja itu sebenarnya harus jadi sekolah teologi juga, tanda kutip. Supaya setiap jemaat Tuhan cerdas pikirannya. Sehingga tidak gampang dibohongin oleh si jahat itu. Seperti Hawa dibohongin oleh si ular. Harus cerdas. Amin semua. Saudara, yang namanya kehendak atau will itu bukan sekedar keinginan emosional. Ya. Will atau kehendak manusia itu adalah kapasitas batin manusia untuk memilih, untuk mengarahkan, untuk bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan Allah yang berdaulat. Itu kehendak manusia. Makanya Alkitab menolak dua ekstrim. Dicatat baik-baik nih. Ada dua ekstrim di dunia ini. Gerejamu masuk yang mana? Catat baik-baik. Yang pertama, Alkitab tidak pernah mengajarkan fatalisme. Apa itu fatalisme? Manusia nggak punya kehendak bebas, Pak. Tuhan yang menentukan semuanya. Ini ke kiri ke kanan juga Tuhan nih. Gitu. Ada loh yang begitu. Habis pendalaman Alkitab ada seorang jemaat hadap saya. Pak, saya itu ngerti loh sebenarnya manusia punya kehendak bebas. Tapi karena dari kecil saya diajar manusia nggak punya, saya susah Pak melawannya ini. Kalau gitu gini, tanganmu gerakin ke kiri ke kanan. Digerakin sama dia. Siapa yang menggerakkan? Dia pikir sebentar. Terus dia jawab, Roh Kudus Pak. Wah, rohani sekali orang ini ya. Oke. Kau tadi ke sini, hujan-hujan gini ke sini. Siapa yang gerakin? Siapa yang mau? Roh Kudus Pak. Oh bagus. Yang ketiga. Kau pernah buat salah gak? Ya pernah lah Pak. Siapa yang gerakin? Gak mau jawab. Model manusia yang gak mau belajar itu begitu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ke sini karena memang mau ke gereja. Mau ketemu Tuhan. Ada amin? Bukan gini tadi tidur gitu ya terus gak berasa. Bukan. Emang dunia ini sandiwara apa? Aduh ini bagaimana ya. Yang pertama fatalisme. Fatal banget. Manusia gak punya kehendak bebas katanya. Hanya robot biologis. Ngomongnya sih bukan robot. Gak punya kehendak bebas itu ya robot. Yang kedua, sisi kedua, kutub kedua. Alkitab menolak otonomi absolut. Otonomi absolut itu manusia punya kehendak bebas. Bebas suka-suka aja terserah. Bukan juga. Manusia diciptakan punya kehendak bebas supaya menjadi anak Allah yang maha tinggi. Supaya dengan sadar diri, dengan keinginannya ingin menjadi anak Allah. Amin. Mestinya begitu. Ya, itu dua sisi, satu fatalisme, satu otonomi absolut. Jadi posisi Alkitab itu jelas kehendak manusia itu nyata. Tetapi berada dalam kedaulatan Allah. Sebab Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Allah kita mau kita semua selamat. Ya, amin saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara kalau di GMM ini agak berbeda sih memang. Kita itu pengajarannya murni Alkitab dan ketat. Makanya kalau setiap khotbah ada pengajarannya pasti. Hari ini kita akan belajar kehendak ini ditinjau dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama kehendak itu dipakai kata ratson. Ratson itu maksudnya adalah perkenanan relasional. Apa itu? Perkenanan relasional itu apa? Kehendak manusia itu harusnya menjadi kesukaan hati
ekspresi dari kesukaan hati. Bukan karena paksaan hukum, bukan karena takut dosa, takut dimarahin Tuhan, bukan. Kehendak kita itu harusnya sebagai ekspresi keinginan, ekspresi kesukaan. Mestinya begitu. Kehendak manusia itu begitu. Nah, agama membuatnya tidak demikian. Agama membuatnya, aku mesti melakukan hukum ini, kalau enggak dihukum nanti. Nah, itu bukan ratson. Tangkap ya maksudnya ya. Kita itu diberi ratson oleh Tuhan. Maksudnya, kita melakukannya dengan suka hati. Dengan suka. Dengan bahagia melakukannya. Makanya bisa diterjemahkan kehendak, kerelaan, perkenanan. Dan itu bukan hanya menunjukkan suatu keputusan secara formal. Itu menunjukkan kehendak yang lahir dari hubungan yang baik dan kesukaan. Nangkap ya maksudnya ya. Contohnya Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Mazmur yang menulis. Bayangkan, aku suka, aku ratson melakukan kehendak-Mu. Mestinya kita begitu. Bukan gini, aku takut melakukan itu. Dosa. Nanti dihukum di api kekal. Api jahanam. Gitu. Jadi hidup dalam ketakutan karena Tuhannya menyeramkan. Bukan itu. Manusia dikasih ratson, kehendak. Supaya aku suka melakukan kehendak-Mu. Nah itu dia ratson. Itu yang pertama. Saudara. Jadi saudara punya kehendak harus seperti itu. Ratson. Melakukan dengan suka hati, menyenangkan. Itulah yang mendatangkan perkenanan Allah. Bukan orang yang takut melakukan karena takut. Kamu kalau nggak bayar persembahan ya, belalang pelahap. Malam-malam datang, dimakan rezekimu. Ini ajaran dari mana ini? Mistis banget. Itu menimbulkan orang tidak punya ratson. Itu menimbulkan orang punya ketakutan untuk melakukan hukum agama. Yang dimaksud Tuhan bukan itu. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu diapa. Memang ini kesukaanku Tuhan. Itu karena dia Tuhan Allahku. Adonai Elohim. Kan begitu. Itu ya. Saudara, kita itu sangat beruntung kalau orang gak suka melakukan kehendak Tuhan itu malah belum mengerti dia. Ya. Tahun berapa ya yang saya ciptakan lagu ini ya? Waktu itu Adonai Elohim. Tapi sekarang kita tambahin liriknya. Tuhanku, Allahku, Juru Selamatku. Tuhanku, Allahku, Bapa kami di surga, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Datang padamu, persembahkan diri, seumur hidupku takkan jatuh lagi, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai
Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara, kalau lagi sendirian ya ingat kebaikan Tuhan. Sembah Dia. Tuhanku, Allahku. Terima kasih Tuhan. Sebab tidak semua orang memiliki Tuhan dan Allah yang benar. Banyak orang menolak Tuhan Yesus. Artinya tidak bakalan selamat. Berbahagialah orang yang menerimanya. Karena ia akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Harusnya kita berbahagia, saudara. Harusnya kehendak kita itu dengan sukacita melakukan kehendak Tuhan. Harusnya kehendak kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan selaras karena kita ketakutan, tapi karena kita suka melakukannya. Ratson. Perjanjian lama saja sudah begitu. Apalagi nanti perjanjian baru. Ya. Jadi secara secara makna kehendak kita itu harus selaras dengan Tuhan. Bukan karena takut dihukum. Bukan karena takut aturan agama. Tapi karena aku suka melakukannya. Banyak orang suka nonton film seri. Betul? Disuruh apa enggak? Enggak usah. Langsung. Disuruh tahan enggak duduk? Enggak usah, dia seneng banget nontonnya kan. Suruh khotbah aja. Baru 10 menit. Duduknya udah. Aduh lama banget nih. Amin, amin gitu. Belum selesai ngomong udah amin, amin. Saudara, jadi implikasinya kehendak Tuhan itu bukan soal perintah. Tapi soal kesukaan kita melakukannya. Itu yang pertama, ratson. Yang kedua, kehendak Tuhan di perjanjian lama dipakai kata afah. Afah itu pilihan yang aktif. Artinya gini, kehendak kita itu, aku ingin Tuhan, bahkan ingin. Beda jauh ya sama aku takut kalau enggak dihukum. Beda jauh. Aku ingin Tuhan, enggak usah disuruh pun ingin, kepingin melakukannya. Sampai begitu loh, afah. Ya. Aku condong kepada, condong enggak usah diapa-apain, udah condong ke sana, ke Tuhan. Bersedia, enggak usah disuruh. Makanya orang yang ngerti kebenaran, dia enggak usah disuruh, dia menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Pasti. Enggak usah diancam-ancam persembahan, enggak usah. Bebas. Enggak ada yang dipersembahkan, ya enggak apa-apa, persembahkan hati kita. Ada yang persembahkan dengan tulus. Enak hidup ini. Jangan di bawah hukum Taurat. Jangan di bawah hukum agama. Kita itu levelnya harus, aku suka melakukannya Tuhan. Yang kedua, aku ingin melakukannya Tuhan. Afah. Dicatat baik-baik tuh. Bagikan ke luar sana.
Jangan pernah mau diancam belalang pelahap dan sebagainya. Penipu itu. Penipu rohani itu. Nggak ada belalang pelahap. Yesus sudah mati di kayu salib. Menebus dosa manusia. Mematahkan segala kutuk. Nggak perlu pelepasan siapapun. Kecuali memang belum bertobat. Kalau belum bertobat harus pelepasan. Tapi kalau sudah bertobat nggak ada pelepasan. Kecuali sudah bertobat masih ke dukun. Lah itu kan salahnya sendiri. Mengikatkan diri pada kuasa kegelapan ya harus dilepaskan itu. Kan begitu. Nggak ada kutuk-kutuk yang aneh-aneh itu nggak ada. Ya. Ulangan 30 ayat 19. Tadi itu pilihlah kehidupan. Aku ingin Tuhan. Ingin hidup. Ya. Jadi keinginan kehendak manusia itu bersifat aktif dan menentukan arah hidup. Aktif memilih, ingin. Luar biasanya ya saudara ya. Kata afah ini dipakai juga untuk buat jahat. Jadi orang yang berbuat jahat itu gini, aku ingin menipu dia. Aku ingin merampas hak orang lain supaya aku kaya. Ternyata pakai afah juga. Artinya apa? Artinya kehendak manusia itu bisa menyelamatkan, bisa membinasakan. Tergantung kita sendiri mau pilih yang mana. Jadi bukan nasib. Tidak ada nasib. Semuanya pilihan. Makanya status WA saya hidup ini pilihan dari dulu. Harus sadar semua orang. Jadi kalau aku salah, siapa yang milih? Diri sendiri. Cepetan minta ampun sama Tuhan, jangan diulangi lagi. Itu kebenaran itu berdampak begini. Kalau tidak buat apa? Tiap hari, tiap minggu ke gereja. Ingat ya, yang pertama ratson, yang kedua afah, yang ketiga hefetz. Hefetz itu hampir sama dengan yang tadi. Keinginan yang berubah jadi sukacita. Itu hefetz. Jadi menghubungkan kehendak kita dengan kenikmatan rohani. Aku nikmat, menikmati. Kenikmatan rohani itu. Bukan keterpaksaan religius. Aduh aku takut nih. Nanti dihukum. Hukum agama. Syariat Taurat itu begitu. Makanya semua orang di zamannya Tuhan Yesus gak mau deket-deket ahli Taurat. Orang Farisi gak mau. Takut. Takut apa? Takut dihakimi. Takut dihukum. Mereka sukanya deket Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus aman. Tidak menghakimi, tidak menghukum. Bahkan dalam kasus ekstrim, seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina itu diseret di depan, di tengah-tengah kerumunan banyak orang yang siap melempari batu. Secara hukum agama, secara Taurat itu wajar dihukum sampai mati. Tapi Tuhan Yesus, aku tidak menghukum kamu. Langsung plong kan, orang berbuat dosa kalau diampuni senang gak? Oh yes Tuhan, ini pasti dari surga. Gitu. Orang Farisi yang ambil batu itu, di antara kamu yang gak pernah buat dosa, lemparin. Satu-satu pergi. Ternyata mereka semua buat dosa. Buat dosa kok menghakimi. Makanya banyak orang itu mesti beli cermin. Cermin kecil. Dikantongin. Kalau lagi mau marah gitu, dilihat. Yang pertama mukanya bagus gak kalau marah. Yang kedua, emang lu sendiri gak pernah buat salah. Ya, manusia itu lucu loh. Dirinya sendiri salah, berani nunjuk orang lain salah. Waduh, gak jadi berkat saudara. Saudara kalau jadi anggota GMM ya, jangan menghukum orang lain. Ya, menghakimi itu gak boleh. Kita harus bela keadilan, harus mengasihi sesama. Kalau ada orang yang menyerang orang lain, kita harus mengasihi yang lemah. Bela yang lemah. Apapun biayanya. Apapun harga yang harus dibayar. Jangan pasif. Aku ingin, aku suka melakukan kehendak-Mu Tuhan. Itu saudara. 3 ya, hefetz. Hefetz ini dipakai di Mazmur 1 ayat 2. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah itu hefetz. Kesukaannya gak usah disuruh. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Itu.
Itulah kehendak manusia di perjanjian lama. Jadi mulai sekarang jangan berharap nasib ya. Apa yang kita kerjakan itulah yang kita tuai. Di perjanjian baru, saudara, ada kata telema. Telema itu artinya gini, kehendak itu adalah keputusan yang disengaja. Keputusan yang disengaja. Jadi jangan pernah ada di antara kita ngaku, aku tadi buat salah nggak tahu tuh. Nggak bisa, itu sengaja. Sengaja. Begitu juga kalau kita mau jadi anak Allah. Itu sengaja. Jangan nggak sengaja, aku kebetulan lewat gereja mampir. Nggak ada. Aku memang mau ke gereja. Aku memang mau mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Keputusan yang disengaja. Itu kehendak di perjanjian baru. Ya. Makanya di Matius 6 ayat 10, Tuhan Yesus berdoa, jadilah kehendakmu. Itu keputusan yang sengaja menyerahkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku ini. Jadilah kehendakmu. Di perjanjian baru mantap, makanya Alkitab nggak boleh dipotong-potong. Semuanya itu harus dimengerti secara lengkap. Ya. Yang kedua, saudara. Yang kedua dipakai kata boulomai. Kehendak yang lahir dari pertimbangan rasional. Dengan maksud yang matang. Jadi kehendak manusia itu nggak boleh impulsif. Impulsif itu apa ya? Mendadak marah, itu nggak boleh. Impulsif. Jadi apa-apa, gini aja. Nggak boleh itu. Dipertimbangkan matang-matang. Ya. Buat keputusan secara sengaja yang benar, tapi matang. Makanya kalau kita lagi panas hati, jangan banyak omong. Nanti impulsif. Menyakiti akhirnya. Tenang dulu. Pertimbangkan baik-baik, bikin keputusan yang baik. Ada amin ya semua ya. Itu namanya boulomai. Kemudian, jadi kalau demikian, keselamatan manusia itu bukan kecelakaan atau kebetulan. Itu adalah hasil pertimbangan Allah. Keputusan yang sudah dipertimbangkan. Makanya setiap kita kalau membuat keputusan harus rasional. Jangan nggak pakai rasion juga. Harus bijaksana rasional yang didasari kebenaran firman Tuhan. Bukan pikiran diri sendiri. Makanya jangan mengandalkan pikiran diri sendiri. Ya. Yang ketiga dalam perjanjian baru. Kehendak itu epitimia. Epitimia juga boleh bacanya. Apa itu? Itu adalah keinginan atau hasrat. Keinginan atau hasrat yang ada dalam diri manusia. Ya. Dorongan internal. Itu keinginan. Itu keinginan. Makanya hati-hati dengan keinginan diri sendiri. Karena manusia diseret oleh keinginannya sendiri. Bukan keinginan orang lain. Nah, di Lukas pasal 22 ayat 15, Tuhan Yesus sangat rindu. Dipakai kata yang sama. Kehendak arah. Kita punya kehendak ini mau diarahkan kemana? Itulah yang akan menentukan apakah benar atau salah. Bisa dipakai untuk kebenaran, bisa dipakai untuk kebinasaan. Tidak ada nasib, saudara. Semua nanti kita dimintain pertanggungan jawab. Jangan pernah ada di antara kita, aku tuh terpaksa Pak melakukan itu. Enggak ada terpaksa. Kau dengan sadar melakukan itu. Bahkan kau kejam terhadap sesama sendiri. Itu sengaja, tidak mungkin tidak sengaja. Ya, sama dengan orang yang pacaran. Waduh Pak, aku nggak tahu loh Pak, kok tiba-tiba hamil ya Pak? Kecelakaan ya Pak? Bukan, itu bukan kecelakaan. Itu keinginan 100%. Sengaja. Ada nggak? Nggak sengaja Pak, hamil. Ada? Nggak ada. Nggak ada loh saudara. Atau gini, nasib Pak. Bukan nasib. Itu keinginan. Makanya keinginan manusia itu bahaya. Tapi sekaligus anugerah. Dengan keinginan kita bisa mengarahkan, iya Tuhan.
terima kasih. Ya kan? Makanya melayani Tuhan juga gak gampang sebenarnya. Tapi kalau keinginannya aku suka melayani Tuhan, jadi enak. Tapi kalau aku nggak suka, dipaksa lah, yang begitu-begitu mana bisa melayani Tuhan. Iya kan? Ada satu lagu yang saya baru ciptakan tapi belum latihan. Belum latihan, jadi mungkin belum ada yang tahu ya. Tentang melayani Tuhan. Melayanimu Tuhan sampai selamanya. Hidup ini harus menjadi berkah. Tanpanya semua hanyalah semu. Sampai semuanya berlalu. Selagi masih ada waktu bertemu, marilah kita saling mengasihi. Jangan sampai sesal kemudian. Ketinggian kali ya. Semuanya pasti berlalu. Itu saudara. Refnya gini. Tuhan ajarilah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh bijaksana sampai kami menutup mata. Agar kami beroleh hati yang bijaksana sampai kita semua nanti menutup mata. Mumpung masih bisa bertemu, jangan ketemu begini aja nggak cocok satu sama lain. Hidup ini tragis, jangan ditambahin ketragisan, saudara. Ya, selagi masih ada waktu bertemu, marilah kita saling mengasihi. Jangan sampai sesal kemudian. Semuanya pasti berlalu. Tuhan ajarilah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh bijaksana sampai kami menutup mata. Saudara tahu nggak? Kalau malam hari ya, sekitar jam 10-an gitu, saya itu kadang-kadang sedih, tahu nggak? Saya lagi sendirian, sedih. Bukan karena sendirian, membayangkan pekerjaan Tuhan ini, kan mestinya semua orang menyambut, mendukung, ayo rame-rame lari ke depan gitu ya. Tapi kok ternyata faktanya nggak begitu ya Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Salah satunya karena ini. Orang nggak cinta Tuhan sebenarnya. Kalau orang cinta Tuhan tuh nggak usah diarahkan, dia pasti memberikan dirinya untuk Tuhan. Apapun kulakukan Tuhan, mestinya begitu. Gak usah diatur, diancam pakai ini itu, diiming-imingi berkat, gak usah. Minimal ada 3 kelompok manusia di gereja itu. Yang pertama, tidak peduli. Jadi dia ke gereja aja dengar aja udah gak peduli itu. Yang kedua, dia netral-netral aja sih. Ya amin, amin. Udah netral. Yang ketiga, mestinya aku mau ikutan. Aku mau Tuhan jadi bagian dalam pelayanan ini. Mestinya begitu loh setiap kita. Yang suaranya bagus, ayo gabung. Ya kan? Ayo dukung pekerjaan Tuhan. Doakan pekerjaan ini. Yang rusak itu tipe terakhir 4. Sudah gak melayani,
Merusak lagi. Suka cerita keluaran, gereja ini begini, begitu, gak bisa dipercaya ini. Lalu udah gak ada gunanya, ngerusak lagi. Itu keinginannya dengan sengaja loh itu, keputusan itu. Tadi kita sudah belajar ya, kehendak manusia itu sengaja, bukan gak sengaja. Dia sengaja memilih kebinasaan. Aneh kan? Janganlah. Hidup cuma satu kali. Makanya Tuhan ajari aku beroleh hati yang bijaksana. Kan gitu kan firman Tuhan. Ya, yang tulus saudara hidup. Ikut Tuhan tuh yang tulus. Tuhan ajarilah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh bijaksana sampai kami menutup mata. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Diingat baik-baik ya, perjamuan kudus ini bukti historis. Bukti historis bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi. Melakukan perjamuan terakhir bersama para murid. Itulah yang kita ulang-ulang terus dari zaman ke zaman sampai zaman kita hari ini loh. Tujuannya apa? Tujuannya jangan dirubah-rubah. Ya datang ke bumi. Menjadi manusia sama seperti kita. Supaya manusia beroleh selamat. Supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Ya kan? Berlangsung sudah 2000 tahun yang lalu. Inilah darahku. Perjanjian. Ingat, siapapun yang mengambil roti dan anggur perjamuan kudus ini adalah ikut perjanjian. Nama kita ada di surga. Tercatat. Tapi belum selesai. Jangan buat dosa lagi. Persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ya. Itu. Artinya itu perjamuan kudus itu. Bahwa nama kita ikut dalam perjanjian yang dimateraikan dengan darah Yesus. 2000 tahun yang lalu. Amin semua. 2000 tahun telah berlalu. Putra Allah diutus Bapanya. Turun ke bumi manusia. Menjadi juru selamat dunia. Ia datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapanya. Teladan abadi selamanya. Ini ku datang padamu Tuhan, menyembahkan perjamuan kudus, untuk mengingat akan Engkau, kasih-Mu pada kami semua. Shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Saudara, ingat kita punya kehendak. Kehendak yang bebas diberikan Tuhan sebagai anugerah. Jangan disalahgunakan. Kehendak bebas kita harus menjadi kesukaan melakukan kehendaknya.
Harus menjadi keputusan yang sengaja aku mau Tuhan jadi anak-anak Allah. Aku harus ingin melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Tidak diperlukan aturan, syariat dan sebagainya. Karena kebenaran harus lahir dari hati kita sendiri. Oleh kebenaran firman tentunya. Aku mau Tuhan. Kesukaanku ialah firman Tuhan. Dan begitu. Padahal anugerah Tuhan sudah luar biasa. Nama kita tercatat di surga. Sudah dipastikan. Makanya ikut perjamuan kudus. Tapi ini hanya lambang. Ikutlah perjamuan kudus yang sebenarnya setiap hari. Masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Hidup kudus tak bercacat, tak bercelah. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Mari maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan mempersiapkan diri, roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur boleh pakai teh atau air putih boleh. Karena ini lambang. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur menjadi bagian dalam perjanjian oleh darah Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu. Biarlah hari ini Engkau ajari kami untuk beroleh hati yang bijaksana. Melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita, dengan tulus dan keinginan. Terima kasih untuk kesempatan di pagi menjelang siang ini. Untuk melakukan perjamuan kudus. Tuhan sendiri yang melayakkan setiap kami untuk melayani perjamuan kudus. Juga menerima perjamuan kudus ini. Berkati ya Tuhan. Mari saudara, bagikan roti dan anggur ini kepada seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Tahun telah berlalu. Putra Allah diutus Bapanya turun ke bumi manusia menjadi juru selamat dunia. Dia datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, melakukan kehendak Bapanya, teladan abadi selamanya. Ini ku datang padamu Tuhan, melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Engkau, kasih-Mu pada kami semua. Shalom bagi dunia ini, nama kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada, silakan angkat tangannya. Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, baik. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara sekalian, anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini ku datang padamu Tuhan, melakukan perjamuan kudus, untuk mengingat akan Engkau, kasih-Mu pada kami semua. Shalom. Dunia ini, nama kita ada di surga. Anugerah maha besar, terpujilah nama Tuhan. Shalom bagi dunia
Pujilah nama Tuhan. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dianugerahi kehendak bebas yang kesukaannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan menjadi bagian dalam perjanjian sampai ke surga. Kami mengucap syukur untuk gereja mula-mula GMM. Kami sangat percaya gereja ini adalah milik Tuhan. Tuhan sendiri yang mendirikan, melindungi, dan memimpin. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Engkau berkati mereka, keluarga besarnya juga, semuanya Tuhan. Juga bersama-sama dengan seluruh jemaat dimanapun berada. Juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih. Izinkan setiap kami sekarang untuk mengangkat tangan kami. Curahkan berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat. Kecerdasan roh. Buah roh. Turun atas kita semua. Ya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.